الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekaligus sekalian yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa memenuhi kewajiban kita sebagai hamba yang mana hendaknya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba jika hamba tersebut telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan di antara hamba-hamba yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang mukmin merupakan seorang hamba yang paling bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka. Itulah untungnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan kebenaran menuju jalan cahaya yang terang benderang, yaitu Dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Anfal surat yang ke-29 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan bahwa kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang berikrar bahwasanya ia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia beriman, ia mengaku bahwa ia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah terlepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri orang-orang mukmin. Ketika ia telah mengikrarkan bahwa dirinya beriman kepada Allah, maka ia tidak akan pernah terlepas dari ujian. Lantas kita bertanya, mengapa orang mukmin yang diuji? Mengapa orang-orang mukmin yang diuji? Dikarenakan orang mukmin
mukmin merupakan manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang siswa yang bersekolah di suatu sekolah, ketika ia mendaftarkan diri di sekolah tersebut, kemudian ia mengikuti pembelajaran tersebut, ia bersekolah di situ, ia mengikuti pelajaran tersebut, maka wajarlah anak tersebut yang diuji. Kemudian semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi kedewasaannya, tentunya ujian yang Allah Subhanahu wa taala, ujian yang seorang guru berikan kepadanya, tentunya sesuai dengan kelasnya tersebut. Begitu pula seorang mukmin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memuji lebih dari kadar keimanan sebesar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada para sahabat jauh lebih berat dibandingkan manusia zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena para sahabat keimanan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita. Bagaimana para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Rasulullah SAW menjelaskan, manusia yang paling
Berberilah wahai orang-orang yang sabar. Ini gambaran-gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba sabar dan ikhlas menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah mampu bersabar dan juga ikhlas atas ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam hadis kuncinya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza tabadatu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu ila al-jannah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hamba-hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang-orang yang dicintai di dunia, kemudian ia rela bersabar, maka baginya adalah surga. Siapakah yang tidak merindukan surga? Apakah dia berharap bahwasanya kehidupan di dunia ini kekal? Tidak. Cepat atau lambat ia pasti akan meninggalkan dunia ini, dan surga adalah tempat kembali yang kekal, tempat kembali yang abadi. Yang kedua, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kebaikan bagi hambanya yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, qala sallallahu wassalatu wassalam idza hadatsa ala 'abdi musibatun fi badani aw malihi aw waladihi fastaqbala dhalika bi sabrin jamil istahlallahu yawmal qiyamah ay yamsibahu mizanan aw yanshurahu diwanan. Rasulullah SAW menjelaskan, ketika terjadi musibah pada seorang hamba, baik pada badannya, hartanya, atau anaknya, kemudian ia menghadapinya dengan kesabaran yang baik, maka pada hari kiamat Allah malu untuk memasang timbangan baginya dan malu untuk membentangkan buku catatan amalannya. Ketahuilah wahai jamaah sekalian, setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu di alam yang kedua ini, kita pasti siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kemudian kita masuk ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Setelah itu kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian hanya ada dua pilihan. Pilihan itu ditentukan ketika kita hidup di dunia ini. Apakah kita masuk ke dalam neraka, alhamdulillah, ataukah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di saat yang penuh dengan dahsyat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malu kepada hamba-hambanya yang bersabar ketika ia dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Malu kepada orang-orang yang beriman, malu menunjukkan baginya timbangan, malu menunjukkan catatan amalannya. Jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah malu kepada kita karena seorang hamba yang bersabar serta ikhlas dalam segala ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan
Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dengan penjelasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran kepada kita. Barang siapa yang bersabar di atas ujiannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tempat yang terbaik untuknya dan dia akan mendapatkan keberuntungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu thumma rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kami tunduk dan patuh kepada Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atasnya, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena mereka tahu pada penjelasan-penjelasan yang telah mereka pahami, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka, mereka dengan senang hati menerima ujian tersebut. Karena ujian tersebut akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk senantiasa selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kekokohan keimanan kepada kita, sehingga kita sebagai hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu istiqomah di atasnya. Dan ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'mini, inna amarahu kullahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarrahu syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darrahu sabara fa kana khairan lahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kebaikan kepada kita, kemudian kita bersyukur atas kenikmatan tersebut, maka insya Allah Allah akan jadikan kenikmatan itu sebagai kebaikan untuk kita. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kita, kemudian kita bersabar atas ujian tersebut, insya Allah keburukan yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita akan menjadi kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan dan keistiqomahan dalam diri kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita dan juga dapat mengokohkan keimanan kita serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita nanti berikan kami moga-moga bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kepada diri bahwa untuk kajian berikutnya satu dua insya Allah akan diisi oleh Ustaz Zainul Miftah SPG MSI. Kemudian kita sampaikan kembali bahwa kajian ini ada dari PGM yang 2 bulan sekali terhitung dari tanggal 4 November kemarin. Tentunya nanti tanggal 6 Januari baru